Jadi begini, kalau masuk kepada Musa Al-Kadzim, manuskrip yang paling tua di Madura itu tahun 1000 Hijriah. Tahun 1000 itu yang paling tua, nggak ada yang lebih tua dari itu. Ada di Bangkalan, tahun 1000. Jadi semuanya ini kan satu kakek tapi bercabang-cabang. Nah, manuskrip yang ditemukan yang paling tua itu tahun 1033 Hijriah. Berarti masuk abad ke-11. Itu yang paling tua manuskripnya. Dan itu yang sudah taufik, yang memiliki wathaqoh, maksudnya sudah dibenarkan oleh orang-orang yang ahli lah gitu. Tahun 1000 kalau disambung ke Musa Al-Kadzim jadinya 850 tahun, Kiai. Mencari data per abadnya itu sulit dan bahkan bisa jadi mustahil, karena yang dibahas ini nasab bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita nyari yang di zaman Sayyidina Utsman saja sekarang bisa jadi ada. Kalau Al-Quran ini nasab, hanya sebuah keluarga ya. Yang mana keluarga ini kenapa menjaga manuskrip itu, kenapa menjaga nasab itu? Karena ada perintah dari Rasulullah, ta'allamu ansabakum tasilu arhamakum. Tujuannya punya manuskrip, tujuannya nyari nasab itu agar bisa bersilaturrohim beni atau karan. Terbalik semakin ya kan. Nasab sare sampai ke cenah. Kayak entar atau karabi tretan Islam tibi. Kan terbalik. Padahal kata Nabi itu belajarlah nasab kalian, pelajari yang tujuannya tasilu arhamakum. Gitu loh. Untuk menyambung silaturrohim malejen banyak tretan, benih malejen banyak moso. Nah sekarang kan beda ternyata. Niatnya itu oknum-oknum ini, niatnya itu biar tahu kalau ini loh saya keturunan Nabi juga. Nah ada gitunya, ada sombongnya. Ada sombongnya. Padahal tujuan Nabi suruh belajar nasab agar kamu tambah banyak saudara. Kalau sudah tambah banyak saudara, tambah banyak yang mendoakan. Kalau sudah tambah yang banyak yang mendoakan, silaturrohim bisa ada manfaatnya. Karena kata Rasulullah, termasuk yang memberkahi rezeki kita, memberkahi umur kita adalah bersilaturrohim. Itu tujuannya. Saudaraku, ini dengan ceramahnya ini sudah menunjukkan bahwa Ustadz Wafi ini sama sekali tidak paham, tidak mengerti tentang disiplin ilmu pernasaban, tidak mengerti kaedah-kaedah ilmu nasab. Ini sudah jelas, ini tampak sudah. Makanya asal ngomong saja. Begini, di sini ada 4 poin yang harus dipahami dan dimengerti oleh publik. Yang pertama, kami yang selalu menyuarakan kepalsuan nasab kaum habaib ini berlandaskan kebenaran yang sejati, bukan berlandaskan kebencian, bukan untuk perpecahan, untuk memecah belah saudara sesama muslim atau saudara sesama anak bangsa. Tidak sama sekali. Bukan berlandaskan permusuhan juga tidak. Akan tetapi ini bentuk nasihat agar mereka berhenti mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena sudah jelas secara disiplin ilmu pernasaban, disiplin ilmu sejarah, dan juga tes DNA melalui korenah tes DNA ini sudah batal, bahkan banyak kepalsuan di sana. Karena itu makanya kami suarakan. Kenapa harus disuarakan? Karena kalau didiamkan berarti itu setuju dengan kebatilan. Apa kebatilannya? Menginjak-injak kehormatan istighfaf bihaqil Mustafa,
menginjak-injak harga diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Samhudi berkata dalam kitabnya Al-Jawahir di halaman 470 sampai 471, Imam Malik berkata, "Man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni bil batil yudrabu darban waji'a wa yushahharu wa yuhbasu tawilan hatta tadhhura taubatuhu li'annahu istihfafun bihaqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menisbatkan, menasabkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebatilan, maka harus dipukul dengan keras, wa yushahharu, dan harus disebarluaskan, dipublikasikan kepada masyarakat, wa yuhbasu tawilan, bahkan harus ditahan yang lama sampai dia bertobat. Kenapa harus begitu? Karena itu mengaku dengan batil itu adalah bentuk penghinaan kepada martabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Imam Al-Asyubi berkata dalam kitabnya Muqaddimah Sahih Muslim di juz 2 halaman 320 sampai 321, menceritakan ini banyak alasannya dalam memperbolehkan menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan nasab kaum habaib yang palsu itu dan khurafat-khurafatnya, boleh dan harus disebarkan. Begini, An Utsman bin Humid Ad-Dabusi qal qila li Syu'bah bin Al-Hajjaj ya Aba Bustam kaifa tarakna ilma rijal wa fadahnahum falau kafafta. Wahai Syu'bah bin Hajjaj, ya Aba Bustam, Syu'bah bin Hajjaj maksudnya, bagaimana kami ini orang-orang sufi katanya meninggalkan ilmu rijalul hadis, mustalah hadis saya buang. Wa fadahnahum, kami juga membuang, menghina para ulama-ulama hadis yang palsu, yang dhaif, saya biarkan katanya. Falau kafaftah, kapan kamu mau berhenti? Maka yang namanya Syu'bah bin Al-Hujjaj berkata, faqala ajaluni hatta anzur al-laila fima baini wa baina khaliki hal yasa'uni dhalik. Tunggu dulu, kami akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk bagaimana saya harus mengambil sikap. Qala falamma kana min al-ghad kharaja alaina ala Humair lahu faqal qad nadhartu fima baini wa baina khaliki fala yas'uni duna an ubayyina umurahum linnas. Keesokan harinya yang namanya Syu'bah bin Al-Hujjaj ini menyampaikan kepada mereka, kami telah bermunajat kepada Allah dan menghasilkan bahwa kami tidak boleh meninggalkan ini. Kami harus menjelaskan kepada manusia bahwa rijal hadis-hadis ini, hadis palsu, hadis dhaif, hadis munqati, hadis mu'addal dan semacamnya, harus saya jelaskan, kata Imam Syu'bah bin Al-Hujjaj. Maka kami juga sama, kami akan selalu menyuarakan bahwa nasabnya kaum habaib ini batal, bahwa khurafat-khurafatnya adalah sesat, menyesatkan. Harus selalu saya katakan, karena ini merupakan pekerjaan para ulama-ulama salaf dalam menyampaikan kebenaran. Begitu. Itu yang poin yang pertama. Terus poin yang kedua, hadis yang disampaikan saudara Wafi ini salah diartikan, disalahgunakan. Begitu. Perlu diketahui, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ini hadis ta'allamu min ansabikum ini, pelajarilah nasabmu
Kalau dipelajari berarti agar supaya benar dong, kan begitu. Agar jalur nasabnya benar, tidak asal-asalan, tidak cantol sana, cantol sini, agar tidak memalsukan nasab. Maka belajar agar benar nasabnya, sehingga akibatnya matasiluna bihi arhamakum, begitu. Kalau dicampur aduk, itu namanya bukan mencari kebenaran, itu namanya membenarkan sesuatu yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Begitu nanti. Kenapa Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Hadis baginda Nabi riwayatkan Bukhari Muslim, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Begitu. Kalau memang umpamanya benar atau salah tidak boleh disampaikan dan tidak boleh disuarakan, ya nanti ulama-ulama salaf seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya tidak akan pernah berkata sebagaimana telah beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini telah membatalkan nasabnya Abi Bakar Al-Kimani yang menganggap bernasab kepada Zaid bin Sabit melalui jalur Malik. Ya tidak mungkin nanti. Begitu juga seperti yang membatalkan nasabnya Ali Ubaid, para hakim-hakim Mesir, kepada Ali Al-Hashimi oleh Al-Hafidh As-Sim'ani, oleh Al-Hafidh Al-Zahabi, juga Al-Hafidh Ad-Dimishqi, juga Al-Faqih As-Subuki dan ulama yang lain. Tidak mungkin bisa membatalkan seperti itu. Bahkan ini disuarakan, dikampanyakan dan ditulis dalam sebuah kitab. Begitu, saudaraku. Jadi ini sudah kacau ini si Wafi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang Wali Songo yang katanya Wafi ini harus rukun. Yang ke Musa Al-Kadhim ya sudah, yang ke Ba'alawi ya sudah. Jangan saling mengklaim benar. Lah ini menunjukkan dia ini nggak ngerti ilmu nasab di sini. Nah, kebenaran itu harus ditegakkan dan kebatilan itu harus dibasmi. Makanya harus disuarakan agar supaya yang benar itulah yang tampak, sedangkan yang salah harus dibuang. Itulah dasar-dasar ilmu di dalam agama Islam, Wafi. Begini, nasab para wali songo yang kepada Musa Al-Kadhim melalui data manuskrip yang sezaman di masa hidupnya Sayyid Ibrahim Asmoro, ayah Sunan Ampel, terus bernasab kepada Jalaluddin bin Al-Husain. Terus ini data ini yang sezaman ini sesuai dengan data yang sezaman yang ada di Pakistan. Terus data zaman yang ada di Pakistan ini telah ada dalam data yang sezaman juga yang telah banyak ditulis oleh ulama-ulama nasab yang mu'tabarah. Terus ini sudah sesuai dengan juga manuskrip dan data yang ada di Maroko. Terus begitu dalam kitab-kitab ulama nasab dijelaskan, tidak perlu saya jelaskan satu persatu, karena ini dokumen yang harus nanti kami jelaskan kalau diminta pertanggungjawaban. Begitu. Terus ke Musa Al-Kadhim ini nyambung, nggak seperti katanya terputus 800 tahun, apa itu, bohong itu. Ini adalah mutasil sehingga
yang namanya Naqabatul Ashraf sedunia. Ingat, yang namanya Rabi'ah Alawiyah itu bukan nakib, bukan naqabah. Naqabatul Ashraf seluruh dunia mengisbat nasabnya Wali Songo. Bahkan yang namanya Naqabatul Ashraf seluruh dunia ini memberikan syahadah, dan mengisbat nasabnya. Begitu. Artinya ini sudah valid. Kalau yang ke Ba'alawi ini palsu, tidak mungkin. Kenapa bisa tidak diterima oleh nakib internasional nasabnya yang namanya kaum para Wali Songo ini kepada tidak mungkin dan mustahil dan tidak benar bernasab kepada Ba'alawi, karena alasannya yang namanya Abdullah Azmat Khannya fiktif, ceritanya tidak ada, apalagi yang sezaman, makamnya saja tidak diketemukan. Yang namanya Abdul Malik Azmat Khan, Abdullah Azmat Khannya juga fiktif. Bahkan yang namanya Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad yang terkenal katanya Amal Baki, ini juga fiktif. Datanya di abad 9 yang ada. Di sebelum abad 9 tidak ada sama sekali. Semuanya ini tokoh fiktif, tidak ketemu. Begitu. Oke, tidak usah pakai datanya para kaum habaib saja, dari pencatat nasab mulai di abad 9 sampai abad 13 telah memponis dan mengatakan bahwa Abdul Malik ini enggak ketemu anaknya. Abdul Malik Azmat Khan ini katanya ghaba ainuhu wa ghaba khabaruh. Tidak diketahui keberadaannya, kabarnya pun tidak diketahui. Mulai di abad 9 sampai abad 13. Baru di abad 14, pertengahan abad 14 dikatakan, dinisbatkan ini kakek moyangnya Wali Songo. Ini sudah mustahil, ini sudah batil. Begitu. Paham inti? Nah, itu. Terus yang keempat, poin yang keempat, dengarkan agar kamu itu ngerti tentang disiplin ilmu pernasaban. Taruhlah umpamanya yang ke jalur Ba'alawi soheh, yang jalur ke Musa Al-Kadhim soheh, anggap sama-sama soheh. Begitu. Nah, terus atau anggap sama-sama remang-remang. Maka bagaimana? Begini nanti, data yang ditemukan, catatan manuskrip di Wali Songo yang ke Musa Al-Kadhim itu abad 10, tahun 1000. Sedangkan data yang ke Ba'alawi abad 13, tahun 1300-an. Bagaimana ini kalau menyikapi dua data yang berbeda ini? Mana yang mau diambil? Dalam disiplin ilmu pernasaban itu yang diambil yang lebih tua. Bahkan andaikan pun disohhikan nasabnya ke Ba'alawi, ini ditolak karena bertentangan dengan catatan yang lebih tua nanti. Begitu. Bagaimana komentarnya ulama nasab? Dalam kaedahnya, idza ikhtalafa nasabani fil wasa'id ukhidha bil aqdam as-sahih. Apabila ada dua data bertentangan di dalam nasab seseorang, ukhidha bil aqdam as-sahih, maka yang diambil yang menjadi patokan untuk pengisbatan yang benar, maka yang data yang lebih tua yang dipakai. Itu kalau kaidah ilmu nasab. Kalau kaidah ilmu fikih tambah tegas lagi, al aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Pada dasarnya kebenaran sebuah kejadian itu taqdiruhu bi aqrabi zamanin, yang paling mendekati kepada objek itulah yang lebih benar. Begitu.
berarti inti itu nggak ngerti ilmu nasab, tambah nggak ngerti kaidah ilmu fikih juga. Begitu.